Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini adalah konten pertama aku. Jujur aku bingung mau bikin konten apa. Ya udah begitu dapat ide, aku mau bikin konten dengan masak-masak tema alam. Nah, sebelumnya aku ambil batu bata dulu, kita tata bikin pawon. Nah, pawon di sini itu istilah seperti tungku. Kalau di kalian apa, guys? Nah, habis itu kita ambil kayu terlebih dahulu sebelum masak-masak. Kita letakkan kayu di sebelah tungku agar ambilnya kita nggak kejauhan. Terus kita nyari bahan dulu sebelum dimasak. Sesuai dengan tema konten aku, jadi aku nyari bahan yang bisa dimasak dari alam. Setelah muter-muter cukup lama dan ternyata nggak dapet juga, akhirnya kita nyusurin jalan lain untuk cari yang ada bahan bisa untuk dimasak. Kita tengok dulu pohon belimbingnya apakah ada berbuah apa tidak. Kalau berbuah kan lumayan ya. Karena tidak berbuah, kita lanjut ke pohon selanjutnya. Dan alhamdulillah guys, di pohon selanjutnya aku nemu terong. Tapi yang bikin aku kaget di sini, kenapa terongnya ada di pohon jeruk? Ya udah, daripada kelamaan, kita langsung ambil aja ya guys. Dan lumayan buahnya itu cukup banyak guys, jadi kita ambil satu persatu. Dan alhamdulillah ngambilnya itu cukup mudah guys, dan hasilnya ternyata lumayan banyak. Setelah itu kita ambil daun pisang. Nah, daun pisang yang aku ambil di sini yang udah kuning, karena tujuannya di sini kita gunain sebagai alas duduk. Setelah itu kita pisahkan tangkai terong dari buahnya. Jadi aku pisahin satu persatu. Dan ini tuh cukup lumayan lama karena di sini aku nggak ada yang bantuin guys. Selanjutnya kita potong buah terongnya kecil-kecil, dan pemotongan ini itu sesuai dengan selera kalian. Kalau aku itu tinggal potong-potong secara acak. Setelah semuanya selesai, kita lanjut cuci terong di air yang mengalir ya. Dan nyuciku di sini itu cukup aku bolak-balik, dan di sini terserah kalian mau nyuci kayak gimana. Kalau aku cuci seperti kayak gini. Jadi nyuciku seperti ini itu agar kotoran cepat keluar dan bersih. Lanjut ke proses persambelan. Di sini aku bikin sambelnya sambal mentah ya. Dan bahan yang aku gunakan di sini cukup mudah, yaitu ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Kemudian aku juga tambahkan garam, dan biar tambah mantap aku tambahkan micin. Setelah itu kita lanjut haluskan semua sambal pakai ulekan. Kalian pasti nyaranin kan, kenapa nggak pakai blender sih biar mudah atau gimana? Enggak, jawabanku enggak, karena di sini pakai ulekan itu biar mantep. Aku pernah pakai blender dan itu rasanya tuh kurang mantep. Nggak tahu ini cuma asumsi aku aja sendiri atau gimana. Itu terserah kalian mau pakai blender atau ulekan. Kalau di sini aku pakai ulekan ya, karena sesuai dengan tema konten aku masak di alam. Ya meskipun agak susah aku nguleknya, tapi proses tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya selesai juga persambelan ini. Setelah sambal dirasa cukup halus seperti ini, aku mau lanjut bikin api di tungku. Oke, kita buka dulu ikatan dari kayunya ini. Setelah itu kita tata satu persatu. Nah, biar apinya cepat menyala, aku di sini pakein kelaras juga. Di sini kalau yang namanya daun pisang udah kering itu dinamakan kelaras ya guys ya. Nah, cukup mudah kan bikin apinya, bisa dilihat sendiri. Nah, setelah api udah nyala, kita ambil penggorengan. Nah, kita tempatkan penggorengan di atas tungku ya guys ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng. Nah, pertamanya kita bikin telur ceplok dulu agar masakan kita itu bervariasi dan nggak terong-terong aja. Untuk telur ceploknya sendiri aku nggak pakai bumbu khusus, aku cukup taburin Royco. Nah, setelah dirasa udah cukup matang, kita bolak-balik dulu agar matangnya itu merata. Selanjutnya, jika dirasa telur udah matang, kita angkat telur terlebih dahulu. Kita angkatnya itu di atas piring ya. Nah, setelah telurnya udah matang, udah selesai kita buat, kita lanjut ke bikin terong. Langkah yang pertama, kita masukkan terong ke dalam penggorengan. Nah, untuk minyak gorengnya tadi kita pakai habis goreng telur ya guys ya. Pokoknya kita osain terus terongnya sampai layu. Sambil menggoreng, di sini kita tetap jaga apinya ya guys ya. Jangan sampai mati karena kita masaknya di luar, jadi kita itu keselip sama angin. Karena anginnya di sini kenceng guys, jadi nggak perlu tiup-tiup untuk jaga apinya. Tapi kalau kita nggak selipin kayu ke dalam tungku, takutnya nanti malah cepet mati apinya.
Jadi pinter-pinternya kita ngejaga api ya guys ya kalau masak di luar itu. Setelah terongnya dirasa udah matang atau udah layu, kita angkat ya guys ya. Nah, di sini aku ngangkatnya pakai serokan. Fungsinya di sini itu untuk memisahkan minyak dengan terong ya guys ya. Lanjut kita tempatkan terong pada piring ya. Pokoknya nyeroknya itu harus benar-benar habis ya dan bersih, karena habis itu kita mau goreng sambel. Habis goreng terong, kita lanjut prepare untuk goreng sambel. Nah, di sini kita bersihin, jadiin satu terlebih dahulu ya guys ya sambelnya. Pokoknya kita atur rapi sambelnya untuk jadiin satu, agar nanti kalau kita masukkan ke wajan itu biar enak, biar cepet gitu loh. Nah, setelah dirasa sambel udah masuk semua ke dalam penggorengan, kita oseng-oseng dulu sambelnya ya guys ya biar mateng. Pokoknya korek terus sambelnya. Nah, jika dirasa udah, kita tambahkan daun kemangi. Di sini kita tambahkan biar mantep ya guys ya sambelnya. Pokoknya sambal kemanginya dioseng terus ya guys ya biar bener-bener sampai layu. Nah, biar cepet layu di sini aku tambahkan air secukupnya ya guys ya. Pokoknya dioseng terus biar bener-bener sampai layu seperti kayak ini ya. Nah, jika dirasa kemanginya udah bener-bener layu nih ya, maka kita bisa tambahkan terong yang udah kita goreng tadi. Pokoknya dioseng terus biar sampai kecampur. Nah, di sini aku tambahkan roiko ya guys ya, biar rasanya itu semakin endul. Kayaknya kalau dari sini dilihat bisa kelihatan kan aku ini pecinta micin. Menurutku ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan, karena ini adalah pengalaman pertama aku masak di alam terbuka seperti ini. Tapi yang bikin aku seneng itu ini rasanya nggak kalah masak di dalam rumah guys. Lanjut kita masukkan terong yang udah matang ke dalam piring, kemudian kita bisa menyajikan pakai nasi putih ya guys ya. Lalu kita siapkan juga untuk telur dan cucian tangannya. Nah, sebelum makan jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu ya guys ya. Dan ini part yang aku tunggu guys, mari kita cicipin makanannya. Menurut aku ini mantep banget guys. Untuk kalian yang pengen aku masak apa lagi bisa komen di bawah ya. Akhir kata, see you next video.